Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak peserta diklat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang saya banggakan. Pada siang hari ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 3, manajemen strategis. Ini adalah kurikulum CV saya dengan pengalaman 30 tahun di birokrasi. Berkaitan dengan pelatihan PKN 2 sama dengan pelatihan PKP, PKA, itu semuanya tentu harus mengacu pada dasar hukum yang selalu berkembang dari mulai yang awal adanya Undang-Undang 5 tahun 2014, terus disempurnakan sampai yang terakhir yang menjadi rujukan kita adalah Keplan nomor 1 tahun 2003 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, serta Keplan nomor 2 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural. Terhadap hal ini saya percaya sudah dijelaskan oleh penyelenggara sebelumnya. Saya fokus pada materi bahwa dalam setiap pelatihan itu harus mengacu pada tema. Untuk diklat PKN 2, tema tahun 2023 fokus pada reformasi birokrasi yang berdampak, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual Presiden, serta digitalisasi administrasi pemerintahan. Secara khusus bahkan Presiden sendiri menekankan pada hal-hal yang sangat dirasakan yang birokrasi yang perlu direformasi, yaitu bahwa program pembangunan harus dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Makanya tidak lagi pemerataan berdasarkan struktural, tetapi pada performance budgeting. Demikian pula birokrasi harus cepat lincah menyesuaikan dengan tantangan yang VUCA tadi. Berkaitan dengan learning journey, sebagaimana sudah juga dijelaskan penyelenggara, ini untuk PKN 2 tahun ini mulainya justru dengan klasika tahap pertama. Di sana nanti diisi oleh ceramah-ceramah dari para narasumber, termasuk ministerial lecture untuk pendapatan isu strategis, dilanjutkan dengan proses pembelajaran mandiri, e-learning, pembahasan komitmen bersama, klasikal kedua, aktualisasi kepemimpinan, sampai pembelajaran ketiga. Penekanannya adalah bahwa kegiatan itu kombinasi antara di tempat kerja dan di learning center. Untuk pelaksanaannya, dari learning journey itu sudah dijabarkan dalam bentuk jam dan hari pelatihan. Baik, kita fokus pada output PKN 2. Sebagaimana dijabarkan dalam learning journey maupun pelaksanaan kegiatan, klasikal pertama berkaitan dengan ceramah-ceramah untuk menjelaskan tentang isu-isu strategis yang terjadi. Kemudian dalam proses belajar mandiri tentu dikaitkan isu strategis dengan tugas pokok organisasi dan agenda pembelajaran untuk dibuatkan esai, termasuk esai agenda 3. Dalam e-learning ini kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Khusus untuk asinkronus, agenda 3 ada 11 JP dari total 93 JP, dan asinkronus agenda 3 ada 17 JP dari total 84 JP. Selama e-learning tentu tadi pendalaman per agenda, penugasan individu, penugasan kelompok maupun policy brief. Setelah itu kembali off campus untuk pembangunan komitmen bersama. Peserta mulai mengidentifikasi masalah yang nanti akan dikaitkan dengan visitasi maupun di agenda 4. Kemudian masuk kepada pembelajaran klasikal tahap 2. Ya, di dalam ini agenda 3 ada sesi selama 2 JP untuk pembulatan agenda 3. Kemudian peserta mengikuti kegiatan aktualisasi kepemimpinan strategis. Dilanjutkan nanti di tahap akhir adalah pembelajaran klasikal tahap 3 berkaitan seminar proyek perubahan serta laporan pengembangan potensi diri. Nah, khusus berkaitan dengan saya sebagai pengampu agenda 3, bagaimana strategi pembelajaran agenda 3, manajemen strategis yang ada 4 mata pelatihan, yaitu manajemen strategis, marketing sektor publik, isu strategis, dan public-private partnership. Sebelum itu tentu saya juga harus mengingatkan peserta
untuk keterkaitannya dengan agenda-agenda yang lain, di mana agenda 1 berkaitan dengan mengelola diri, agenda 2 tentang kepemimpinan strategis, dan tadi agenda 3 maupun agenda 4. Dalam melakukan review terhadap modul agenda 3, kita mengetahui bersama di isu strategis itu ada 3 mata pelatihan berkaitan dengan integritas kepemimpinan, kepemimpinan kewirausahaan, maupun isu strategis berkaitan dengan visitasi kepemimpinan nasional yang akan menjadi tema. Kemudian untuk manajemen sektor publik, mulai dari bagaimana strateginya, bagaimana sistem perencanaannya, kemudian formulasi dan pembuatan dokumen, dan khusus untuk marketing sektor publik tentu harus bisa menjawab tantangan sehingga bisa diformulasikan di dalam strategi marketing sektor publik. Sementara untuk public-private partnership, peserta akan diminta memahami tentang konsep dasar public-private partnership, implementasi di negara lain sebagai benchmarking untuk diambil lesson learn-nya, dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Segala sesuatu yang terjadi sekarang ini tidak terlepas pada terjadinya revolusi industri 4.0 yang dipicu dengan kemajuan smartphone dan internet sehingga semuanya serba digital. Jadi industrinya adalah digitalisasi sehingga learning-nya memerlukan kolaborasi. Nah, ini menimbulkan situasi yang dikenal dengan istilah VUCA atau adanya volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, semuanya itu harus terekam dalam isu strategis. Nah, isu strategis itu harus bisa diformulasikan menjadi input pada saat menyusun manajemen sektor publik. Ya. Bagaimana kalau isu strategis ini tidak diformulasikan? Apakah berarti pemerintah tidak mengambil kebijakan publik? Nah, ini yang banyak salah, seolah-olah kebijakan publik itu adalah sesuatu yang dirumuskan, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak merumuskan, tidak membuat aturan, tidak melaksanakan, itu bukan kebijakan publik. Nah, ini adalah terminologi kebijakan publik yang salah. Kenapa? Kalau ada isu strategis berkaitan dengan misalnya jalan rusak, terus pemerintah do nothing, terus terjadi orang kecelakaan sampai meninggal, itu tetap diminta pertanggungjawabannya. Ya karena apa? Karena pemerintah selaku pembiaran. Sesuai dengan definisinya Thomas Erdai, public policy is whatever government chose to do or not to do. Ya, oke di situ. Nah, kemudian isu strategis di sini adalah berkaitan dengan marketing sektor publik. Ya, ini ada kombinasi fokus pada customer yang dijabarkan dalam 4P, mulai dari produk, price, praise, sama promotion. Ya, nah produknya sendiri berupa barang, jasa, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk pelaksanaannya tergantung. Kalau misal anggarannya tersedia, maka langsung diimplementasikan. Marketing sektor publik bersifat mendesiminasi. Kalau tidak tersedia, harus dicari anggarannya melalui KPBU, baru terjadi implementasi. Nah, dalam KPBU sebetulnya bisa dikembangkan bukan hanya dari sisi pendanaan, tapi keterlibatan sektor swasta dalam hal yang lain. Dalam penugasan, tadi ada asinkronus, ada penugasan individu, ya, sasarannya adalah peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi yang kelanjutan dari esai, dan untuk penugasan kelompok, peserta kelompok membuat manajemen strategis dengan memperhatikan lingkungan strategis dan dinamika organisasi dan pendekatan marketing sektor publik serta KPBU. Juga ada sharing kelompok. Metodenya dari mulai ceramah, tanya jawab, diskusi, game, curah pendapat, praktek komunikasi publik melalui sosmed maupun simulasi untuk mendapatkan aspek kognitif yang disampaikan dalam taksonomi Bloom, dari mulai yang paling sederhana pengetahuan sampai yang terakhirnya C6 evaluasi. Secara garis besar kami sudah menyusunkan jadwalnya sinkronus, ada 3 kali pertemuan, masing-masing 4JP, dan 3JP, di mana hari pertama mulai dari membangun hubungan, kemudian dilakukan evaluasi individu yang terkait dengan tugas agenda kedua supaya ada keterkaitan. Nah, overview tadi saya sudah jabarkan dalam keterkaitan,
pemaparan esai, dipilih 2-3 peserta, terus menjelaskan tugas asinkronus hari ke-17. Metodenya tadi sudah dijelaskan. Untuk pertemuan kedua, dimulai dengan hasil diskusi kelompoknya didiskusikan secara interaktif, sehingga ada refleksi peserta dan kita simpulkan, terus dilanjutkan dengan pendalaman dan pengayaan, serta penjelasan asinkronus hari ke-18. Di pertemuan terakhir sinkronus, kembali memaparkan tugas hasil diskusi kelompok, ya kan, dan juga pembulatan dan kesimpulan. Untuk asinkronus tadi disampaikan ada 2 kali penugasan kelompok dan 1 kali penugasan individu. Sebagaimana tertera di sini peserta diminta melakukan analisis, kemudian juga bisa membuat rencana strategis. Khusus di hari ke-18 hampir sama dengan hari ke-17, tetapi di sini sudah mulai menggunakan media digital supaya literasi digital kita meningkat termasuk penggunaan sosmed. Berikutnya di terakhir berkaitan dengan klasikal di hari terakhir ini hanya ada 2 JP ya berkaitan brainstorming, pendalaman agenda 3 serta nanti kita mendapatkan feedback. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.